Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa wattaba'a bihudah. Para ulama, para sakit, hafizakumullah, dan semua yang hadir sini, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ajur hudur. 15 abad yang lalu, dunia dalam keadaan jahiliyah. Di sebelah barat ada negara Romawi, sudah punya agama Katolik, sudah punya kitab suci The New Testament, sudah punya undang-undang, aturan, tapi ada sifat jahiliyah yang sangat mengerikan, yaitu pembesar negara dan pembesar agama juga paling senang kalau mengadakan pesta gladiator. Budak dan budak diadu, ditonton penuh di lapangan. Kalau sudah ada yang terkapar berdarah-darah salah satunya, semua berdiri tepuk tangan. Artinya apa? Acara sukses. Orang beragama terbenar, orang beragama, punya kitab suci, punya nabi, tapi ciri khas jahiliyahnya melekat. Kaisar yang paling zalim dalam sejarah, Nero, pernah membakar hidup-hidup 600 budak, ditancapkan di kanan kiri jalan, dan dia lewat tengah-tengahnya menikmati pemandangan 600 bangkai yang terbakar itu. Pernah ada pemberontakan mencoba memberontak. Para budak dipimpin oleh Spartacus. Kalian biasa nonton film tahu semua ini. Tapi pemberontakan itu sia-sia, semuanya babat habis. Punya agama, punya kitab suci, punya nabi, punya gereja, tapi ada jahiliyah yang sangat sangat menjijikan dan biadab. Di sebelah timur ada negara namanya Persia, sudah punya agama namanya Zoroaster, kitab sucinya Avesta Sandinista, kitab undang-undangnya Hammurabi. Tapi kezaliman sangat-sangat merajalela. Kalau yang salah melakukan kesalahan itu orang kecil, dihukum sekejam-kejamnya, tusuk dengan tombak, dibuang ke jurang, dibakar hidup-hidup, masukin ke drum hidup-hidup, kemudian dibuang ke jurang. Itulah jahiliyah Persia. Tapi kalau yang salah itu pembesar, atau yang punya kenalan dengan pembesar, atau tukang bisnisnya pembesar lah, maka tenang-tenang saja. Hampir mirip ya. Barat Romawi jahiliyah, timur Persia jahiliyah, di tengah-tengah adalah Jazirah Arabia. Di sana ada orang-orang Arab. Saya nggak mengatakan bangsa karena belum bisa disebut bangsa. Hidup bersuku-suku sendiri-sendiri. Sempurna jahiliyahnya. Sudah buta huruf, tidak punya agama, gak punya kitab suci, gak mengenal apa itu nabi, apa itu wahyu, gak kenal, dan menyembah batu tanpa ada basic teologi.
Orang Buddha Hindu nyembah batu tapi ada kitab sucinya. Rigveda, Mahabharata Gita, Upanishad, kitab orang Hindu Buddha. Kalau orang Arab batu titik. Jadi jahiliyah betul kan, dolali mubin tuh. Baru kan dikatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyin. Orang buta huruf. Rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum tauhid wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Agamanya dhalalin mubin, peradabannya tidak punya peradaban, ummiyin. Antar suku mudah perang. Pernah terjadi peperangan karena ada tamu ontanya dicuri, disembelih. Itu peperangan antara yang punya tamu keluar rumah dengan yang mencuri 40 tahun. Namanya perang Fijar. Nabi Muhammad waktu itu masih usia 14 tahun, membantu pamannya Abu Thalib membawakan anak panah. Uhud menang itu, menang itu apa? Jumpa. Antar suku mudah perang. Tidak ada yang namanya persatuan, ukhuwah nggak ada. Kalau punya anak perempuan, takut kalau jadi beban karena nggak bisa bantu cari air atau cari rumput, paling-paling jadi beban berat anak perempuan itu. Lebih baik dikubur hidup-hidup begitu lahir. Sayyidina Umar pernah mengubur hidup anak perempuannya, Sayyidina Umar sebelum Islam. Kalau bapaknya meninggal, ibunya masih agak beres, dia ambil anaknya. Mana-mana kalau dia ambil orang lain. Itulah jahiliyah Arab. Nah, di tengah-tengah masyarakat seperti itu, Allah mengutus seorang nabi terakhir, rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, agar perintahnya agar membangun masyarakat yang seperti itu. Coba betapa beratnya itu. Begitu Rasulullah menerima perintah risalah samawiyah ilahiyah, maka beliau dengan himmah yang besar. Apa himmah itu apa? Himmah cita-cita hasrat ya yang besar. Bismillah, beliau dakwah apapun risikonya. Himmah itu kalau negatif namanya hawa nafsu ghadabiyah. Saya harus jadi bupati, ghadabiyah namanya itu. Tapi ya tapi kalau dengan niat baik, kalau saya jadi bupati, jadi DPR, jadi presiden, akan begini positif lah. Dan niatnya tujuannya lillahi ta'ala, namanya himmah. Apa namanya? Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah SAW. Muhammadun qaimun lillahi dhuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun tabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Saya harus menang, Islam harus menang. Ya untung jadi Nabi Muhammad, kalau model ente Nabi 2 hari selesai. Para sahabat himmahnya besar, Wali Songo himmahnya besar, Yang Asy'ari himmahnya besar, NU harus menang atau harus apa? Mayoritas. Terbukti alhamdulillah dengan himmah yang besar. Bung Karno, Indonesia harus merdeka. Belanda, Jepang kita lawan. Apa punya nuklir? Apa punya duit? Enggak, punya apa? Himmah. Maka ayo kita semua membangun himmah yang besar. Seorang menteri keuangan Prancis
Itu berasal dari Maroko. Waktu kecilnya gembala kambing. Sekarang jadi menteri keuangan. Yang himanya besar. Orang biasa menjadi orang yang luar biasa karena himanya, bukan karena keturunan, bukan keturunan. Gak ada turunan karena himanya besar. Nah, ketika Nabi Muhammad menyampaikan ayat Al-Quran, ada yang menuduh begini, masyarakat jahiliyah itu hanya mengagungkan 3 macam orang. 1, syair, pujangga, penyanyi, dilombakan kalau ada pasar malam, pasar ukan. Kalau ada pasar malam dilomba siapa yang paling baik puisinya atau syairnya, ditulis, digantung di Ka'bah, kalau dapat hadiah. Nah, Muhammad ini yang terkenal nih, dia nyanyi terus, ada Quran badal. Dia yang terkenal nih, Muhammad nyanyi terus, kata orang Arab jahiliyah. Quran menjawab, wa ma 'allamnahus syi'r wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin lindziru man kana hayyan qaul al-kafirin. Muhammad tidak belajar syair dan tidak layak, tidak patut kalau Muhammad belajar syair. Jadi antara kita kalau sangat ngefans dengan penyanyi berlebihan, berarti masih jawab, berarti masih kalau sedikit nggak apa-apa kan sedikit. Yang kedua, masyarakat Arab jahiliyah sangat menghormati kahanah, perdukunan. Muhammad ini ingin terhormat ini. Tapi dibaca itu ada mantra-mantra kahanah, perdukunan. Quran jawab, wa ma huwa bikahin. Muhammad bukan dukun. Jelas sekali Quran jawab. Muhammad bukan dukun, yang dibaca bukan mantra-mantra dukun. Jadi kalau diantara kita masih suka sowan ke dukun, berarti kalau ke kiai enggak, beda dong. Kalau kiai minta doa, saya punya tujuan ini doakan berhasil, tawasul dengan kiai. Tapi kalau ke dukun kan bawa dikasih orang menyan. Yang ketiga, masyarakat Arab jahiliyah sangat menghormati sahir, tukang santet. Muhammad ini sahir nih, yang terkenal itu. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Mereka mengatakan Muhammad itu sihir, tukang sihir. Quran jawab, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad bukan karangan dia, bukan bikinan dia sendiri, bukan dari hawa nafsunya, tapi benar-benar wahyu dari Allah. Muhammad gak bisa baca, gak bisa tulis, gak pernah sekolah, gak pernah ngaji, gak pernah melancong. Dari kecil yatim piatu, bala kambing, tiba-tiba bisa mengungkapkan kalam yang luar biasa. Luar biasa indahnya secara redaksi, dan konten isinya juga luar biasa. Muhammad tiba-tiba bisa cerita Adam Hawa di surga terusir, digoda iblis karena gara-gara makan buah huldi. Muhammad bisa cerita Nuh banjir topan. Muhammad bisa cerita Ibrahim bakar Namrud dan nggak apa-apa. Bisa cerita Yunus ditelan ikan. Bisa cerita Musa tongkatnya ajaib.
Dia cerita Isa bisa mengobati segala penyakit. Dari mana Muhammad ini? Bisa cerita Fir'aun. Kita semua tahu dia itu buta huruf, gak pernah sekolah. Semua orang Arab sebenarnya terheran-heran sebenarnya. Hanya yang tidak mau beriman, sama Muhammad itu agamanya mencaci maki berhala. Nah saya bisnisnya berhala. Ya kalau masih bisa bangkrut ekonomi saya. Saya kalau ikut kiai, ikut ustadz ajarannya melarang narkoba, khamr, bir. Dan saya bisnisnya khamr, bangkrut ekonomi saya. Yang kedua, kalau ikut Muhammad ngeri. Kalau siapa berdosa, melakukan maksiat, raka, dibakar selama-lamanya. Daripada saya mendengar omongan itu ngeri, bikin ngeri, nggak usah mendengar, nggak usah dengar itu udah. Ada lagi yang karena gengsi. Kalau sahabat Muhammad mendengarkan Muhammad, nanti duduk bareng dengan Bilal, Suhaib, Yasir, budak hitam, budak-budak, gengsi banget. Kalau kita ikut NU, di musola, Masya Allah, baunya pete, jengkol, ikannya sobek, tidurnya kosong, tidurnya bolong. Masa saya masuk ke musola seperti itu, nggak mau. Maka Ibu Pak Al-Khulis Majid kan bikin para Madinah seminar ngajinya di hotel. Ngajinya sama aja loh, doa iftitah, tahiyat, sama, hanya menarik orang-orang elit. Walhasil orang Arab sebenarnya kagum dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, hanya karena hawa nafsu, kepentingan egonya, juhud, yang menghalangi mereka beriman. Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad dititipkan di tulang rusuknya Nabi Adam, kemudian mengalir pada anak-anaknya sampailah ke kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ketika membawa Nur Muhammad mukanya bersih, pindah ke putranya Syekh Abdullah, membawa Nur Muhammad mukanya bersinar, masuk ke rahimnya Sayyidah Aminah. Saratun sara nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badar badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah. Nur Muhammad mengalir dari Adam sampai terus ke kakeknya Syekh Abdul Muttalib. Badar badru, mukanya kayak seperti bulan-bulan, sampai ke Syekh Abdullah, kemudian masuk rahimnya Siti Aminah. Fawujud sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamih. Lahirlah Muhammad seperti bulan purnama, luar biasa ini. Dan waktu lahir terjadi di Persia itu, istana bekas istana Isra Persia miring itu masih ada buktinya. Danau Sawa yang biasa selalu penuh dengan air surut. Api yang disembah ribuan tahun, 1000 tahun. Kalau Muhammad lahir padam. Wan naru khamidatul anfasi min asafi alaihi. Wah, gimana? Secara api bisa goyang, bisa padam. Wa bata'i wa nukis rohwa wa musodi'u tasyamli ashabi kis rohwaru multa'imi.
istana Kisra miring, apinya padam. Wasa asawatan wadat buhairatuha warda wariduha lighaidhi hina dhami. Danau Sawe gak pernah surut-surut ketika Nabi Muhammad lahir. Ya. Suatu hari Said Abdullah, bapaknya Muhammad, keluar dari rumah mau ke sana jam 9 pagi itu. Ada perempuan nakal namanya Fatimah Khotamiyah melihat Abdullah lewat tanpa babi bu, pegang tangannya, ditarik ke rumahnya, dikunci rumahnya, pintunya. Kata Syekh Abdullah, mau apa kamu Fatimah? Kalau kamu mau mengajak saya berzina sampai saya mati, nggak akan berzina, nggak akan mau. Jadi kalau kamu mau saya kawin nikah, nanti saya ngomong dulu sama istri saya Aminah, baru kemarin nikah, izin dulu, dan pasti izinkan. Wah, istri solehah pasti izinkan lah. Enggak betul. Dah. Malamnya dan Abdullah tidur bersama dengan Siti Aminah. Malam pertama lah. Ya, selesai dari tidur bareng, ngomong. Aminah, kamu tahu kan namanya Fatimah Khotamiyah? Yang kemenyek itu loh. Yang genit itu. Iya tahu. Kenapa? Dia minta dikawin saya. Gimana? Ya silahkan kalau Mas Abdullah mau, silahkan. Iya. Dah. Besoknya Said Abdullah jam 9 sekitar itu keluar cari Fatimah. Begitu jumpa, Fatimah lari melengos sama berpaling mukanya. Fatimah katanya mau saya nikah, saya udah diizinkan oleh istri saya. Sini ayo. Apa aja Fatimah Khotamiyah jawabnya? Kemarin kamu ganteng banget. Kemarin mukamu bersinar, ganteng banget. Saya sama gak tahan lihat kamu. Hari ini kok enggak ya? Ayo kenapa? Karena Nur Muhammad sudah lepas dari dirinya masuk ke rahim Siti Aminah. Ini dongeng ini jarang orang tahu nih. Jadi itulah, betul ada dongeng seperti itu, ada cara ada seperti itu. Jadi Nur Muhammad pindah ke rahimnya Siti Aminah. Siti Aminah melahirkan Nabi Muhammad ka'annahul badru fi tamam. Abu Lahab dari kejauhan melihat rumahnya Aminah terang benderang. Ada apa itu? Belum ada listrik kan? Ada apa itu? Menyuruh budaknya namanya Tuwaibah. Siapa namanya? Tuwaibah, lihat rumahnya Aminah ada apa? Tuwaibah pergi, gak lama balik. Ya Ammi, majikan, Siti Aminah melahirkan anak laki-laki, dikasih nama Muhammad. Dari anak itulah datangnya sinar. Dari mukanya anak bayi itulah sinar itu menerangi rumahnya Aminah. Oh gitu. Abu Lahab senang karena pamannya. Abu Lahab itu adiknya si Abdullah, tapi beda ibu. Sama-sama namanya Abdul Muttalib. Tuwaibah, mulai sekarang kamu bukan budak. Merdeka, kamu dengan saya. Bukan budak. Karena saya gembira dengan lahiran Muhammad ini, atau keponakan saya Muhammad ini. Itu nanti Abu Lahab di akhirat walaupun masuk neraka jahim selama-lamanya, tapi setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selasa masuk lagi, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Senin diangkat lagi. Selasa selama-lamanya seperti itu, selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu
Tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza, kalau Abu Lahab saja sudah dinas oleh Al-Quran, tabbat yada abi lahabin sayasla naron, pasti masuk neraka. Dinas pasti masuk neraka. Sayasla naron dzata lahab. Tapi apa anu fil misnain daiman, setiap hari Senin selama-lamanya khaffafu anhu, dikeluarkan dari neraka. Kenapa? Isururi bi ahmada, karena gembira dengan Nabi, lahirnya Nabi. Famadhan bin Abdilladzi kana umruhu, maka seperti apa pahalanya orang NU yang selalu baca maulid. Iya, Famadhan bin Abdilladzi kana umruhu, yang seumur-umurnya selalu baca maulid. Akikah baca berjanji, rumah jadi baca berjanji, lamaran berjanji, dagangnya laris berjanji, pangkatnya naik, DPR-nya jadi. Walhasil selalu baca berjanji lah, atau deba, atau simple duror, atau urdah. Maka seperti apa orang selalu seumur-umurnya, selama umurnya selalu baca maulid. Famadhan bin Abdilladzi kanu bi Ahmad masruran, gembira dengan Nabi Muhammad, wa mata muwahhida, dan mati dengan tauhid. Pasti min ahli syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin loh. Yakin enggak? Yakin. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya seperti saya contohnya, orang banyak dosanya seperti saya, datang ke Madinah istighfar di depannya Rasul atau di sebelahnya lah, sebelahnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah ikut mendukung ACC, ikut juga wastaghfar lahumur Rasul. Rasul juga ikut memintakan ampun untuk saya. Lawajadullah tawwabar rahima, lamnya lam taukid, pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Percaya tidak? Yang percaya pasti min ahli syafaat Rasulullah, yang tidak percaya pasti mahrumun ahli syafaat. Gak ada syafaat. Kalau yang masa nggak percaya apa? Paham tidak? Qara'na fid duha wala sawfa yuti fasarra qulubana dzakal ata'u hasyaka ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Di akhirat nanti Rasulullah sujud lama banget, Allah sampai mengatakan infa ya Muhammad, infa rasa, wis sudah cukup lama, udah minta apa sih Muhammad? Beliau mengatakan, minta apa Muhammad, sampai beri sampai kamu senang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, akan saya kasih apa yang kamu minta sampai kamu senang. Jawabnya, yang mencintai aku mudah-mudahan semua yang ahli jannah. Hasya Rasulullah tarda, tidak mungkin Rasulullah akan ridho. Fina menyu'adzabu aysa'u, di antara kita dan sisa atau ada yang diperlakukan dengan tidak baik. Jadi kita harus yakin, insya Allah kita semua yang ahli maulid ini asal ikhlas dia, ikhlas lillahi ta'ala, min ahli syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau ke Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, yang nggak ada ayat Qur'annya, nggak ada istighfar di depannya Sunan, gimana tuh? Ada jaminan nggak? Ya nggak ada, masa Sunan Ampel ada Qur'annya, nggak ada dong. Tapi mbok menowo apa? Barangkali Sunan Gunung Jati bisa
mengakses lagi ya illa biiznih. Siapa tahu yang jatuh diizinkan oleh Allah diberi izin untuk memintakan mohon ampun untuk saya. Kalau Rasulullah di Al-Qurannya ada Rasulullah. Al-Qurannya tadi itu. Kalau Sunan Ampel yang belum jatuh, Sunan Gresik yang nggak ada. Tapi barangkali mudah-mudahan sebelum jatuh ini diberi kemampuan oleh Allah untuk membantu taubatnya saya. Ya nafsu la taqnati min zallatin adumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami la'alla rahmata rabb hina yaksimuha ta'ati ala hasabil isyani fil qisami. Wahai orang banyak dosanya, jangan putus asa. Dosanya itu terbatas, disandingkan, dijajarkan dengan maghfiratullah, nggak ada apa-apanya. Saya 72 tahun, saya umurnya 72 tahun, baru saya umurnya 72 tahun. Misalkan dosa itu sebagian memangnya banyak dosanya ya, tapi dosa saya ada ukurannya, ada batas 72 tahun, ada batasnya kan. Ada orang hidupnya 80 tahun, dosa terus misalnya saben hari. Ada ukurannya, ada apa? Batasnya. Ada temponya, ada time-nya. 80 tahun. Lah, 80 tahun disandingkan dengan maghfiratullah. Tidak ada apa-apanya. Karena sifat maghfiratullah la awal wala la bidayah wala nihayah. Paham tidak? Jadi banyak dosanya seperti saya ini, jangan putus asa. Semoga rahmat Allah dibagi-bagi dan semua kebagian. Ya'ti ala hasul ihsan. Sesuai dengan dosanya masing-masing. Kabur. Ini dosanya. Iya, betul. La'alla rahmata rabbi hina yaksimuha ya'ti ala hasabil isyani fil qisami. Dosanya 1000 nih, kabur. Ini dosanya 10, kabur. Percaya enggak? Percaya tidak? Tapi dengar saya, percaya tidak? Iyalah. Wa man takun bi rasulillahi nusratuhu intaqahul usdu fi ajamiha tajimi walan tara min waliyyin ghaira muntasiri bihi wala min aduwwin ghairi munfasimi. Orang yang selalu dengan Rasulullah dan mendapat pertolongannya, seandainya jumpa macannya akan jadi kucing. Kalau betul-betul cinta Rasulullah. Kita jumpa harimau akan jinak. Itu banyak sekali cerita para ulama, para aulia dengan binatang itu binatangnya jinak, sama sekali nggak ganggu. Nah, disitulah salah satu tanda bahwa Rasulullah adalah aslul wujud, manda'il wujud, aslul ilm. Awal-awal wujud adalah Nur Muhammad. Sumber segala ilmu adalah Nur Muhammad. Fa inna min judika dunya wa darrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Dengan kedermawanannya Nabi Muhammad, maka dunia dan akhirat diciptakan. Dunia dan akhirat, surga neraka apa semua di akhirat itu dari Nur Muhammad. Wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Dan dari ilmunya Muhammad, ilmu yang ada di Lauh Mahfuz dan di Qalam. Dan Nabi Muhammad adalah tajalli Allah dari asmanya. Allah zatnya tajalli dari asmanya. Asma tajalli melalui Nur Muhammad
Muhammad ada proses tajalliyat, ta'ayyunat, dan tanazzulat, manifestasi, dekadensi, dan identifikasi menjadi alam semesta ini. Alam semesta ini adalah berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad dari Asma'ul Husna 99 itu. Asma'ul Husna dari zatnya. Jadi kalau ada orang tanya, jadi Muhammad itu makhluk bukan? Bukan. Kalau gitu khalik dong? Enggak, bukan juga. Muhammad itu makhluk kalau bukan? Bukan. Kalau gitu khalik? Bukan. Tapi Muhammad adalah al-haqqul makhluqu bih. Hak yang makhluk diciptakan dengan hak itu. Segala wujud diciptakan dari hak itu. Wa ma khalaqnas samawati wal arda illa bil haq. Tidak saya ciptakan langit dan bumi kecuali dengan al-haq, yaitu Nur Muhammad. Kadang-kadang jarang orang menerangkan begini. Ada itu. Jadi Muhammad adalah al-haq al-makhluqu bih. Hak, ya, hak yang dengan hak itu Allah menciptakan makhluknya yang semesta ini. Al-haq al-makhluqu bih. Jadi kalau gitu antara, bukan khalik, bukan makhluk. Paham tidak? Antara khalik dan makhluk. Jadi hasil proses wujudnya alam, tajalliyat, manifestasi, tanazzulat, dekadensi, ta'ayyunat, identifikasi alam semesta yang wujud ini melalui Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad manifestasi dari Asma'ul Husna. Asma'ul Husna manifestasi dari Al-Zatul Mutlaqah Al-Mujarradah Anisul Idafat, the absolute one existence with relation. Zatnya Allah itu. Oleh karena itu kita jangan sombong. Jangan sombong menganggap Maulid Nabi bid'ah, menganggap Nabi Muhammad sudah mati, gak bisa nolong orang hidup. Ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya baca salawat untuk Rasulullah, untuk Nabi. Wahai orang beriman, bacalah salawat dan salam untuk Nabi. Itu perintah itu ketika Nabi Muhammad masih hidup saja atau sampai sekarang? Sama. Tadi itu ziarah, kita tobat di sebelahnya, kemudian dia mendukung atau menyetujui Allah mengampuni kita semuanya, sama sampai sekarang ila yaumil qiyamah. Satu. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak mati. Buktinya apa? Buktinya assalamu alaika ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu sama orang hidup itu. Orang mati assalamu alaihi rahimahullah. Alhamdulillah, tidak. Rahimakumullah. Orang hidup yarhamukallah. Kalau yang yarhamuhullah ya almarhum. Kalau yarhamukallah, ingat pada kita ini semua. Nah, kita sholat bacanya assalamualaikum alaihi alaika. Arti Nabi Muhammad masih hidup dan jawab. Kalau kita assalamualaikum, Nabi Muhammad jawab waalaikumsalam, 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 solikin, waalaikumsalam. Si solikin biasanya salam jam 4:30. Ini kan jam 9. Wah, subuhnya kelihatan. Udah kesiangan. Biasanya solikin salam jam apa? Jam 6 ya, jam 6. Seorang paling macet, gak sholat maghrib, macet jalan. Jadi kalau kita gak sholat, istri gak tahu, anak gak tahu, Rasulullah tahu. Karena Rasulullah menjawab salam. Biasa salam jam 6, ini enggak, masih di jalan macet ini. Mudah-mudahan Maulid Rasul yang kita adakan sekarang ini dengan syarat ma'ridho wa syukur. Kita baca Maulid dengan rasa ridho
Jangan ada sedikit pun untuk kepentingan yang lain selain ibtigha mardha illah, ridho Allah, insya Allah menjadi wasilah kita akan sa'adah di dunia wal akhirah. Dan selamat, hidup tenang tentram, bukan karena materi, bukan karena uang banyak, bukan karena jabatan tinggi, tapi karena kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.